Ya, yang dibahas kali ini mungkin agak ini ya, agak lainnya gini adalah, ya kita sih sebagai orang tua pasti selalu bilang, ya anak kenapa enggak ngehargain kita sebagai orang tua kan gitu ya. Ya harusnya anak patuh kepada orang tua dan segala macam. Tapi ya sering kita lupain kalau sebenarnya ada surga juga di balik anak itu gitu kan ya. Kalau kita ingat-ingat siapa sih yang pengen anak itu lahir gitu kan ya. Ya kasarnya hmm, nggak ada yang pengen anak itu lahir gitu kan. Ya cuman kan ada cita-cita dari kita juga ingin punya anak, pengen punya keturunan. Ya pada akhirnya kita punya anak, kita punya keturunan. Dan tetapi di balik itu semua banyak banget tragisnya ini yang suka dibilang kenapa lu lahirnya cewek padahal gua pengen cowok gitu juga sebaliknya gitu ya. Kenapa lu nggak patuh padahal kita juga sebagai orang tua mungkin juga kita ada dalam keadaan yang nggak patuh gitu kan ya atau nggak patuh terhadap agama tentunya atau kepada Tuhan gitu ya. Terus patuh kepada orang tua ini ya udah campuran sih antara agama, doktrin atau emang mindset ya. Kayak gitu udah campuran semuanya berlaku di mana-mana. Ini orang yang nggak taat agama sekalipun bahkan yang nggak tahu agama sekalipun bakal bilang anak itu harus patuh pada orang tua gitu kan. Tapi sebaliknya juga kalau soal orang tua juga butuh anak, jangankan yang nggak tahu agama, yang tahu agama aja pasti dia kecenderungan ya, gue bilang kecenderungannya itu adalah dia dalam tanda kutip nyembunyiin hal yang dimana dia butuh juga doa dari seorang anak gitu ya. Ya kalau gue sih ngerunutnya sih dari hadis aja sih ya. Kalau yang salah satu doa yang tetap ngalir ketika kita meninggal itu adalah salah satunya adalah doa anak soleh. Okay? Yang satu lainnya nyebutin kalau anak itu dia itu suci bersih gitu kan. Orang tuanya lah yang ngejadiin dia itu uh, Nasrani, Yahudi dan Majusi ya. Jadi artinya gimana anak itu ya dari gimana orang tua berikhtiar gitu. Berikhtiar loh ya. Kalau soal hasil ya bukan kita juga yang nentuin. Di lainnya lagi disebutin hak anak itu ada 3 ya, dikasih nama yang baik, dikasih kasih sayang dari seorang ibu yang sangat baik, dan juga dikasih pendidikan agama yang baik gitu kan. Ya itu hal-hal nilai kayak gitu yang susah banget diingat. Yang diingatnya anak patuh pada orang tua udah titik kan kayak gitu. Masalah gimana orang tua itu urusan dia sama Tuhan ya emang benar. Kita juga mau masalah apa yang kita diperbuat ya urusan kita dengan Tuhan sama-sama aja sebetulnya. Hanya memang berkali-kali lipat lebih ditekankan untuk patuh orang tua, it's okay. Ya karena memang ya disadari atau enggak memang orang tua lebih katakanlah lebih ngurus kita jauh lebih dulu ngurus kita secapek-capeknya. Jadi kan itu bentuk penghargaan ya dari Tuhan buat untuk seorang orang tua ya. Tapi tugas orang tua itu sendiri kan gimana dia ngejamin haknya anak itu kecapai, kasih sayangnya itu secara watak dia ada, dididiknya pun itu wajibnya gitu kan terpenuhi atau enggak. Nah kan itu tugas sebetulnya. Jadi sebetulnya memang pada ujung-ujungnya ya timbal balik dan dua arah juga gitu kan. Agama itu kan gak satu arah ya. Ya memang sayang banget nggak banyak dipahamkan ke situ gitu kan. Bahkan banyak juga cerita kalau ada orang tua yang selamat gara-gara anaknya itu masuk surga. Orang tuanya itu masuk ke neraka, tetapi diselamatin karena anaknya yang soleh dia menjadi ke surga. Itu juga sebaliknya. Ada aja yang anak yang nurut orang tuanya karena haknya nggak kecapai kan gitu. Ada juga misalkan anaknya itu harusnya ke neraka tetapi ketolong sama orang tuanya yang diselamatin gitu ya. Jadi sebetulnya itu memang orang tua dan anak itu saling nyelamatin. Ya anak itu juga berarti ada surganya. Hanya bentuk penghargaan dari Tuhan itu ya lebih ke orang tua ya karena memang orang tua lebih dulu lahirnya daripada kita ya logis-logis aja dong gitu kan kita harus lebih ditekankan untuk lebih menghargai orang tua. Sangat logis banget sebetulnya ya kayak gitu. Cuma nilai-nilai kayak gitu yang seberapa penting sih seorang anak itu gitu karena itu yang sedikit dilupain. Padahal ketika kita pengen seorang anak itu usahanya itu effortnya itu luar biasa. Ada yang sampai doa ke kiai, ada yang berobat kemana-mana, bahkan ada yang bertahun-tahun belum dapat anak, ada juga yang macam-macam perjuangan dapat anak. Tapi setelah si anak itu ada,
setelah si anak itu ada, ya akhir-akhirnya malah dilupain itu perjuangannya, gimana cara dapatnya, gimana cara ngedidiknya, gimana amanahnya sebagai orang tua, gimana juga bahkan ini yang lagi lebih tragisnya itu kalau misalkan ada yang amit-amitnya yang berpisah ya, gimana anak itu haknya itu siapa yang harusnya, siapa yang wajibnya sebelah mana, haknya itu sebelah mana, itu jadi berantakan banget gitu ya. Jadi ini sangat-sangat banyak banget dilupain, sangat banyak, bahkan kalau gue bilang ini langsung ya, gue bilang ini langsung ke jadi misalkan jadi materi majelis taklim ini, langsung gue nggak akan diundang lagi kayaknya nih gara-gara ngebahas masalah ini gitu kan. Karena memang subjektif kita itu tinggi banget, terutama sore itu saya di kabupaten-kabupaten, di perkampungan-perkampungannya. Jadi apapun yang mihak mereka, meskipun itu bukan dari agama, mereka anut. Tetapi apapun yang nggak mihak mereka, meskipun itu dari agama, mereka nggak anut gitu kan. Karena emang subjektivitasnya itu sangat tinggi banget. Ya memang naluri ya tabiat manusia, siapa yang nggak pengen diagungkan, siapa yang nggak pengen dipuja gitu. Namun yang dipujanya itu yang diagungkannya itu ya dalam hal apa gitu kan, ya layak atau enggak, mau diseagung-agungkannya di Al-Quran, mau seagung-agungkan di agama, ya kembali lagi layak atau enggak sih diagungkannya gitu kan ya. Contoh misalkan dulu seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dia seorang Rasul, tapi istighfarnya dalam sehari 100 kali, cepet gitu kan. Itu orang yang paling suci, yang gak ada bandingannya, yang udah pasti masuk surga, itu istighfarnya aja cepet dalam sehari gitu ya. Ini yang diagung-agungkan selain Rasul, berapa kali istighfarnya gitu ya, termasuk dari gue juga. Karena gue juga orang tua, gue punya anak, ya gue selalu bilang, ya semoga anak gue tuh nyelamatin gue nanti di akhirat, kan kayak gitu. Itu yang sering lupa kita semua ya, di nilai-nilai yang diterapkan gitu kan ya. Ya pengertiannya yang lebih miris lagi adalah anaknya itu soleh, pengertian solehnya itu nurut ke orang tua doang, padahal nurut ke orang tua itu cuma salah satu dari kesolehan. Itu pun dalam hal apa dulu nurutnya gitu kan. Kalau misalkan orang tua suruh anak nyolong, apakah harus ditaati, harus diturut? Ya enggak juga kan gitu. Emang ada orang tua yang nyuruh gitu? Ya banyak. Tapi tersempit pikirannya dengan, oh nggak ada orang tua yang kayak gini ke anak, oh nggak ada seorang ibu yang kayak gini ke anak, oh nggak ada seorang ayah yang kayak gini ke anak. Ya sempit, jadi pikirannya cuma ke situ-situ doang gitu ya. Padahal dalam realitanya di tempat kerja gue aja masih banyak orang tua yang ngebuang anaknya gitu kan, kayak gitu. Itu realita loh ya. Jadi gak bisa mengeneralisir semua orang tua ya pasti kayak gitu juga, enggak. Orang tua yang soleh itu kalau kita enggak taat ke orang tua yang soleh, udah bodohnya luar biasa itu. Bodohnya itu luar biasa. Nah, ya jadi ini kita jangan saling lupain satu sama lain. Satu sama lain itu ada perannya, satu sama lain itu ada keterlibatannya, satu sama lain juga ada yang harus saling membantu, ada satu sama lain juga harus saling mendoakan dan saling mendukung satu sama lain. Enggak saling ngejatuhin, apalagi saling harusnya ini, harusnya itu, harusnya ini menghormat itu, harusnya ini itu menghormat ini dan segala macam. Saling hargailah semuanya. Karena ya hidup ini hidup bersama-sama, gue hidup sendiri ya, kalau hidup gak bisa hidup sendiri harus saling hargain gitu aja intinya. Itu juga yang diajarin sama agama. Kayak gitu aja. Oke, thanks for watching.